Seberapa pentingnya sih tips-tips sebelum masuk pondok? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel YouTube aku. Tips yang kedua adalah survei lokasi. Sebelum kalian mendaftar masuk di pondok pesantren, kalian harus survei lokasinya. Kalian harus tahu tempatnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan kalian tahu banyak lah. Jadi kalian nanti bisa ada gambaran. Jangan sampai kalian itu belum survei lokasinya, jadi kalian nanti pas di pondoknya tuh kayak kaget. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah cocok dengan lokasinya, dengan tempatnya dan semuanya, barulah kalian mendaftar. Tips yang ketiga adalah sistem pendidikan. Misalkan kalian masuk pondoknya itu dari habis lulus SD, otomatis kan kalian dari SMP gitu kan, di situ 3 tahun. Terus nanti SMA-nya di luar tuh juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian mau lanjutin sebaik 6 tahun, ya gitu juga bisa. Jadi nggak harus mesti 6 tahun. Tapi kalau misalkan kalian dari SMP luar, terus SMA-nya pengen di pondok, itu nggak bisa. Biasanya kalian harus penyetaraan dulu 1 tahun, nanti baru setelah penyetaraan 1 tahun, nanti jadi kalian SMA 3 tahun. Jadi totalnya kalian butuh waktu 4 tahun kayak gitu. Tapi kalau misalkan SMP-nya kalian dari pondok di luar, terus kalian pengen lanjut di pondok situ, nanti biasanya kalau sama-sama pondok itu harus penyetaraan dulu. Tapi kalau sekolahnya SMP-nya di sekolah negeri ataupun sekolah yang bukan pondok, biasanya harus penyetaraan kayak gitu sih. Kenapa sistem pendidikan itu penting? Karena setiap pondok pesantren itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan tujuan serta hasil yang pengen kalian dapat. Outcome-nya kan kalian misalkan nih habis dari pondok kalian pengen jadi kayak Hafiz Hafizo, berarti kalian bisa lebih pilih pondok yang ada program Hafiz Hafizo atau hafalan Al-Quran yang lebih banyak. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang pelajaran agamanya banyak tapi juga pengen dapat ilmu pengetahuan lainnya, jadi ilmu umum gitu, kalian bisa cari yang pondok yang seperti itu, kayak yang punya aku dulu itu. Jadi ada ilmu agamanya banyak tapi juga ada ilmu umumnya juga, jadi seimbang. IPA ada, IPS ada, jadi walaupun ada program IPA IPS tapi juga pelajaran agamanya banyak banget. Kalau misalkan kalian udah lulus dari pondok, misalkan yang SMA yaitu yang IPA IPS tadi ya, itu nanti kalian bisa melanjutkan kuliah. Misalkan kalian jurusannya IPA, ya bisa ngambil sekolah kedokteran, atau misalkan yang jurusan yang berhubungan dengan IPA. Kalau sekolah yang IPS, mungkin kalian juga bisa daftar kuliah yang hubungannya dengan IPS. Tapi ada juga yang pondok pesantren di mana dia pelajaran agama banyak dan nanti lulusannya semuanya IPS, dan nanti gak ada ujian nasional, jadi kayak kejar paket C gitu juga ada. Jadi kalian harus tahu sistem pendidikan masing-masing di pondok pesantrennya itu. Jadi nanti kalian pengen tujuannya seperti apa, outcome yang kalian pengen dapat kayak gimana. Jadi kalian harus tahu juga nanti lulus sekolah dari pondok kalian nanti mau kayak gimana, itu harus dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai kalian salah jalur, pengennya kuliah di bagian kesehatan misalkan begitu, kan harus jurusan IPA, tapi kalian ngambilnya di sekolahan yang pondoknya itu banyak pelajaran agamanya dan semua lulusannya IPS yang harus kejar paket C, itu kan nggak cocok. Jadi kalian harus menyesuaikan juga. Tapi kalau misalkan kuliahnya yang nanti kalian mau daftar itu tidak mempermasalahkan kalian dari jurusan manapun, bisa dari SMK, bisa dari jurusan agama atau IPA atau IPS, ya it's okay, no problem. Ada juga yang habis lulus pondok itu harus pengabdian, tapi ada juga yang enggak. Jadi makanya beda-beda kayak gitu. Kalian harus tahu. Kalau misalkan tempatku dulu itu ada 2 program sih, jadi yang program keagamaan sama yang IPA IPS tadi. Kalau yang IPA IPS itu nggak perlu pengabdian, tapi kalau yang keagamaan itu harus wajib mengabdi 1 tahun kayak gitu. Yang selanjutnya, tips keempat adalah sistem kesehatan. Kenapa sistem kesehatan itu penting? Karena kan dimanapun juga kalian tinggal di pondok itu dengan banyak orang dengan kesehatan yang berbeda-beda. Apa-apa bareng, misalkan tidur bareng, terus aktivitas apa-apa bareng, semuanya bareng. Ditakutkannya karena di pondok masuk pendaftaran itu belum ada kayak pemeriksaan
fisik atau mungkin pemeriksaan kesehatan itu kan kita nggak tahu ya, teman kita itu sehat atau enggak, punya penyakit yang sekiranya menular atau enggak, kan kita nggak ngerti. Takutnya kalau misalkan ada yang punya penyakit menular, nanti bisa menular ke kalian, kayak misalkan contohnya hepatitis, itu sih yang biasanya sering kayak gitu. Dan buat kalian jangan takut, sebelum masuk pondok kalian juga bisa melakukan proteksi diri dengan vaksin terlebih dahulu sebelum masuk pondok. Tapi walaupun kalian itu sudah melakukan vaksin, tapi nggak ada salahnya juga kan kalau misalkan cari pondok yang seenggaknya melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, jadinya kan kalian juga lebih tenang gitu. Terus saran aku, kalian tuh jangan bergantian tempat makan dengan teman-teman, terus jangan bergantian alat mandi, kemudian barang apapun lah yang kalian kenakan di badan. Nah, lebih enak lagi kalau misalkan pondok pesantren kalian itu memiliki fasilitas kesehatan, misalkan memiliki klinik di mana di situ ada dokternya, terus ada perawatnya dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan kalian ada apa-apa, misalkan ada sakit atau apa, kalian bisa langsung periksa kayak gitu. Jadi nggak harus nunggu-nunggu kayak gitu, dan itu lebih enak lagi. Jadi kalian harus pertimbangkan juga sistem kesehatan yang ada di pondok pesantren kalian, biar kalian juga sekolah kan tetap sehat. Jadi masuk pondok sehat, keluarnya juga sehat kayak gitu, oke? Nah, saran aku kalau misalkan kalian mau masuk pondok pesantren, kalian harus mempertimbangkan semua aspek dari tips yang udah aku sampaikan. Kalau misalkan kalian udah fine aja dan udah mantep dengan semua itu, ya it's okay, kalian bisa langsung mempersiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin. Seberapa pentingnya sih tips-tips sebelum masuk pondok? Itu penting banget. Kenapa? Jadi kalian tuh biar ada gambaran, biar kalian tuh ngerti, karena kalau misalkan kalian masuk pondok itu tuh beda banget sama kalian di rumah. Jadi kalian benar-benar harus tahu dulu lingkungannya seperti apa, kemudian di sana kehidupannya seperti apa, terus peraturannya tuh apa aja yang boleh dan tidak diperbolehkan, terus kemudian sekolahnya kayak gimana, kegiatannya apa aja, terus teman-temannya kayak gimana, itu semua harus kalian persiapkan kayak gitu kan. Jangan sampai kayak aku ya, yang notabene itu dulu masuk pondok pesantren itu tuh nggak tahu apa-apa, karena nggak ada saudara, nggak ada keluarga, nggak ada lingkungan siapapun yang bisa ditanyain atau berbagi pengalaman atau sekedar kasih gambaran deh, itu nggak ada. Dan aku tuh dulu tuh sebenarnya nggak mau masuk pondok, tapi tuh karena aku dipaksa sama orang tua ya, katanya kalau misalkan aku nggak mau masuk pondok pesantren, aku mau dibeliin kambing guys, dan aku disuruh ngembala kambing di lapangan samping rumah, kalau nggak di rel depan rumah. Bayangkan, kebayang dong anak baru lulus SD terus dianjur kayak gitu, siapa coba ya nggak kebayang? Ya sih yang ngebayanginnya kan kayak gitu. Dan aku juga belum pernah diperkenalkan dunia pondok, tempatnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, aku tuh belum pernah diperkenalkan. Jadi aku tuh yang awal-awal masuk pondok tuh ya kayak shock, iya. Terus habis itu awal-awal juga masih nggak betah, terus kayak masih suka nangis kayak gitu kan, karena kan harus jauh dengan orang tua, terus apa-apa harus sendiri, karena kan emang kehidupan di pondok semuanya serba sendiri kalau misalkan di temanku dulu, jadi belum terbiasa dengan itu semua kayak gitu. Itulah pentingnya kalian harus tahu gambarnya terlebih dahulu biar kalian nanti nggak kaget gitu. Oke, buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Buat kalian yang mungkin pernah mondok juga sama kayak aku dan ingin share pengalaman kalian di pondok juga bisa. Nah, terima kasih kalian sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan gambaran tentang sekolah di pondok pesantren itu seperti apa. See you next video. Assalamualaikum, bye-bye.